Jadi varietas rempah lada atau sahang dalam bahasa lokal Banjar itu di Kalimantan Selatan atau di Borneo bagian Tenggara pada masa lalu itu ada 4 varietas. Yang pertama itu ada lada negara, kemudian yang kedua lada kayu tangi, yang ketiga itu lada Maluka atau lada tanah laut, yang keempat adalah lada pulau laut. Nah, keempat varietas lada ini memiliki karakteristik yang berbeda. Baik itu mulai dari ukuran ladanya, sejarah Kalimantan Selatan pada masa lalu merupakan bagian dari 3 kerajaan besar yang pernah secara berturut-turut memiliki wilayah di daerah ini, yakni Kerajaan Negara Dipa, diteruskan oleh Kerajaan Negara Daha, dan diteruskan oleh Kesultanan Banjar. Pada tanggal 11 Oktober 1862, Pangeran Antasari meninggal dan Banjar pun takluk kepada Belanda. Dengan begitu, Belanda melakukan penghapusan kesultanan pada tahun 1860. Jadi rempah di Banjarmasin itu sudah hadir sejak abad ke-15, di mana pada saat itu rempah mulai dibudidayakan oleh orang Banjar itu secara kecil-kecilan. Karena memang dari Sultan sendiri melarang budidaya rempah itu secara dalam skala besar. Sejak masa Hindia Belanda 1920-an, mulailah gencar promosi wisata tentang keindahan kota Banjarmasin dengan keindahan sungai yang mengandung daya magnet kuat untuk orang-orang Eropa. Begitu orang-orang Eropa mengunjungi ibu kota Borneo ini, disuguhkannya lah keindahan dan kultur budaya menawan. Terlebih lagi, dengan moda transportasi seperti armada kapal KPM dan INISM, membuat orang-orang kulit putih itu bisa melihat langsung geliat kehidupan tanah Banjar. Orang-orang benua biru itu menyanjung Banjarmasin dengan sebutan The Venice from Eastern, atau Veneti van het Oosten, atau Venesia dari Timur. Salah satu rujukan itu adalah majalah Tropis Nederland, terbitan 1939. Majalah ini cukup getol mempromosikan keindahan alam Borneo bagian selatan. Kemudian beberapa dokumentasi film yang diproduksi di Haarlem, Belanda. Bertandang ke tanah Banjar, bagi orang-orang Eropa layaknya mengunjungi Venesia. Jika kota maritim di negeri Italia itu terkenal dengan gondolanya, maka Borneo di era tempo dulu memiliki perahu yang tak kalah indah bernama Jukung Tambangan. Jalur sungai, asimilasi kuliner Kesultanan Banjar sangat mempengaruhi cita rasa kuliner rempah-rempah di daerah Banjar Hulu atau Banuanam. Kuliner rempah-rempah adalah hidangan wajib dalam sajian sebuah hajatan di daerah Banuanam. Soto Banjar rasanya nyaman.
cara atau proses algoritma komunikasinya tadi? Sekitar 25 tahun. Ada sambal kari, habang, bastik, goreng, putih, bom, rawon, khasan orang pengantinan, maulidan, dan lain-lain. Kita bakawanan sampai sekarang Ada ketumbar, hadas manis, pala, cangkih, marica atau sahang, dan lain-lain. Hidangan maulidan yang ketujui apakah dulu? Itu yang masak tuha Pak yang tuh berampah-rampah yang kayak kelapa goreng. Jadi kan itu ada laos dipakan, jadi kan dimasak jadi itu jar orang tuh kelapa goreng dimasak lawan sapi tadi. Nah itu yang orang suka itu soalnya kan itu bumbunya tuh ya sampai berasa bener lah, beda daripada yang iwak lain dah. Sungai Barito di Kalimantan Selatan mempunyai dua anak sungai penting, yaitu Sungai Martapura dan Sungai Negara. Dua anak Sungai Barito ini selanjutnya mempunyai berbagai cabang sungai yang semuanya dapat dilayari, sehingga membentuk sebuah jaringan transportasi sungai yang padat, karena menghubungkan daerah-daerah di pedalaman dengan kota pelabuhan. Sungai Martapura misalnya. Jadi Banjarmasin itu sebenarnya adalah kota yang memiliki sungai 140 sungai. Nah, tidak ada di kota manapun di dunia ini yang memiliki sungai sebanyak itu. Walaupun sekarang yang masih hidup 102. Nah, kalau sungai di Banjarmasin itu dikembalikan kejayaannya, artinya itu menjadi magnet, menjadi ekonomi. Apalagi Banjarmasin kan tidak ada sumber daya alam, tidak ada tambang, tidak ada hutan. Hanya adalah sungai. Nah, tetapi jika sungai itu bersih, indah, itu akan menjadi destinasi wisata yang sangat luar biasa. Dan mungkin bisa mengalahkan Venesia Italia. Kemungkinan. Kita lihat aja Bangkok, biasa saja. Kita lihat juga Belanda, biasa saja, sama saja. Tetapi Banjarmasin hanya tidak dikelola dengan baik saja sungainya. Tapi kalau dikelola dengan baik, insya Allah Banjarmasin itu akan mengalahkan kota manapun di dunia ini sebagai kota wisata. Itu kenapa saya jadi ingin mengembalikan Banjarmasin itu benar-benar sebagai kota sungai. Tidak hanya slogan, tetapi kenyataan. Makanya kami komunitas berusaha ini membentuk masyarakat peduli sungai. Tidak ada tujuan lain, hanya bagaimana menjadikan sungai-sungai yang sebanyak ini menjadi indah dan elok. Jadi harapannya, sungai di Banjarmasin itu benar-benar menjadi magnet ekonomi. Nah, kalau jadi magnet ekonomi, maka sungai itu tidak lagi kita harus banyak aturan. Orang masyarakat sendiri pun akan menjadikan sungai itu sebagai gaya hidup, sebagai itu tempat bercari, sebagai tempat wisata, sebagai tempat mudah transportasi, sebagai tempat mencari nafkah. Makanya kita berharap sungai itu kembalikan seperti dulu sehingga benar-benar menjadi magnet ekonomi. Itu harapannya. Kita kan perlu punya aturan ini, aturan itu. Tapi kalau sungai itu sudah menjadi baik bersih, masyarakat sendiri akan memelihara sungai. Kita berusaha menciptakan sungai itu benar-benar menjadi indah dan bersih hingga menjadi magnet ekonomi. Dan itulah peradaban kita kembalikan seperti dulu. Nah, itu mungkin seperti itu Bang Malani.